Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsi Fitriani, NIM 2010206023, kelas 4B, mata kuliah manajemen kelas, dosen pengampu Ibu Titin Kusayang MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Membina Hubungan Sekolah dan Masyarakat serta Sumber Pelanggaran Disiplin. A. Konsep hubungan sekolah dan masyarakat. Secara etimologis, hubungan masyarakat diterjemahkan dari kata bahasa Inggris yaitu public relation, yang berarti hubungan sekolah dengan masyarakat ialah sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi sekolah dengan masyarakat. Sekolah mempunyai kewajiban secara legal dan moral untuk selalu memberikan penerangan kepada masyarakat tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan-kebutuhan, dan keadaannya. Dan sebaliknya, sekolah harus mengetahui dengan jelas kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat dikenal pula dengan istilah public school relation, yang berarti hubungan timbal balik antara sekolah dan masyarakat lingkungan terkait. Hubungan antara sekolah dan masyarakat pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam rangka usaha mengadakan pembinaan, pertumbuhan dan pengembangan murid-murid di sekolah. Secara umum, orang dapat mengatakan apabila terjadi kontak, penemuan, dan lainnya antara sekolah dengan orang di luar sekolah adalah kegiatan hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Arthur B. Mottchan menyatakan school public relation adalah kegiatan yang dilakukan sekolah atau sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada suatu kebutuhan yang sama antara keduanya, baik dilihat dari segi edukatif maupun dilihat dari segi psikologi. Hubungan antara sekolah dan masyarakat lebih dibutuhkan dan lebih terasa fungsinya, karena adanya kecenderungan perubahan dan dalam pendidikan yang menekankan perkembangan pribadi dan sosial anak melalui pengalaman-pengalaman anak di bawah bimbingan guru baik di luar maupun di dalam sekolah. Pengertian di atas dapat memberikan isyarat kepada kita bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat lebih banyak menekankan pada pemenuhan akan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan sekolah. Di sisi lain, pengertian tersebut di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan hubungan masyarakat tidak menunggu adanya permintaan masyarakat, tetapi sekolah berusaha secara aktif serta mengambil inisiatif untuk melakukan berbagai aktivitas agar terciptanya hubungan dan kerjasama yang harmonis. B. Prinsip-prinsip hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan. Masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. 2. Continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi, pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu, misalnya 1 kali dalam 1 tahun atau sekali dalam 1 semester. Hanya dilakukan oleh sekolah pada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua atau masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat selalu
beranggapan apabila ada panggilan dari sekolah untuk datang, selalu dikaitkan dengan orang tua murid. 3. Simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, pihak pemberi informasi sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar masyarakat sekitar. 4. Coverage. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor, atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan lain-lain kegiatannya. 5. Constructiveness. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam artian sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah, serta mengerti dan memahami secara mendetail berbagai masalah yang dihadapi sekolah. 6. Adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya sesuai dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya atau kultur, dan bahasa informasi yang ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip hubungan sekolah dan masyarakat dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama harus dimodali dengan itikad baik untuk menciptakan citra baik tentang pendidikan. Yang kedua, berkaitan dengan prinsip dan teknis edukasi, sekolahlah yang lebih bertanggung jawab dan lebih berhak mengenanganinya. Yang ketiga, peran serta masyarakat tidak dibatasi oleh jenjang sekolah tertentu, sepanjang tidak mencampuri urusan teknik, edukatif, dan akademik. Keempat, peran serta masyarakat akan bersifat konstruktif apabila mereka sebagai orang awam diberikan kesempatan mempelajari dan memahami permasalahan serta cara pemecahannya baik kepentingan dan kemajuan sekolah. Yang kelima, segala saran yang berkaitan dengan kepentingan sekolah harus disalurkan melalui lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Yang keenam, kerjasama harus berkembang secara wajar, diawali dari yang paling sederhana, berkembang hingga hal-hal yang lebih besar. C. Tujuan hubungan sekolah dan masyarakat. Tujuan utama program humas dalam suatu lembaga pendidikan adalah untuk membangun dan memelihara kerjasama yang positif antara lembaga pendidikan dengan masyarakat yang terkait. Pelaksanaan program humas diarahkan untuk membangun kegiatan humas secara internal dan eksternal. Dengan demikian, tujuan dari program humas yang dapat dilihat baik secara internal maupun eksternal. Menurut Nur Hasanah, tujuan bidang humas dilihat dari kepentingan dua belah pihak, yaitu lembaga pendidikan dan masyarakat, bahwa dilihat dari kepentingan lembaga pendidikan, tujuan bidang humas yaitu memelihara kelangsungan hidup lembaga pendidikan, meningkatkan mutu di lembaga pendidikan, lalu memperlancar proses belajar mengajar, memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat dalam mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan. Sedangkan dari kepentingan masyarakat yaitu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam moral dan spiritual, memperoleh bantuan lembaga pendidikan untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, menjamin relevansi program lembaga pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, memperoleh anggota masyarakat yang meningkatkan kemampuannya. D. Sumber pelanggaran disiplin. Sumber pelanggaran disiplin adalah
asumsi yang menyatakan bahwa semua kegiatan tingkah laku individu merupakan upaya untuk mencapai tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan. Pengenalan terhadap kebutuhan peserta didik secara baik merupakan andil yang besar bagi pengendalian disiplin. Pada hakikatnya, sebab-sebab pelanggarannya yaitu sangat unik, bersifat sangat pribadi, kompleks, dan kadang-kadang mempunyai latar belakang yang mendalam lagi dari sebab-sebab yang tampak. Walaupun demikian, memang ada juga penyebab bersifat umum, misalnya A. Kebosanan dalam kelas merupakan sumber pelanggaran disiplin. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka kerjakan, yang dikerjakan hanya itu-itu saja. Harus diusahakan agar peserta didik tetap sibuk dengan kegiatan bervariasi sesuai dengan taraf perkembangan. B. Perasaan kecewa dan tertekan karena peserta didik dituntut untuk berlaku yang kurang wajar sebagai remaja. C. Tidak terpenuhi kebutuhan dan perhatian pengenalan atau status. Munculnya perilaku yang menyimpang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik yang disebabkan karena implikasi perkembangannya sendiri. Misalnya kebutuhan yang tidak terpuaskan, haus kasih sayang akan kedua orang tua, kurang cerdas, dan lain sebagainya. Faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri murid seperti pelajaran yang sulit dipahami, cara guru mengajar yang tidak efektif, suasana kelas yang tidak nyaman, dan sebagainya. Untuk mengatasi perilaku yang menyimpang, guru hendaknya mawas diri, meningkatkan konsep pemahaman diri. Faktor-faktor tersebut diklasifikasi dalam 3 kategori, yaitu masalah-masalah yang ditimbulkan oleh guru, siswa, dan lingkungan. Yang pertama, masalah-masalah yang ditimbulkan oleh guru. Pribadi guru sangat mempengaruhi terciptanya suasana kelas yang efektif. Guru yang membiarkan peserta didik berbuat salah, tidak suka kepada peserta didik, lebih mementingkan mata pelajaran daripada peserta didiknya, kurang menghargai peserta didik, kurang senang, kurang rasa humor, akan mengalami banyak gangguan dalam kelas. 2. Sumber pelanggaran disiplin dari sekolah, contohnya tipe kepemimpinan guru atau sekolah yang otoriter, yang senantiasa tekankan kehendaknya tanpa memperhatikan kedaulatan siswa. Perbuatan itu mengakibatkan siswa menjadi berpura-pura patuh, apatis, ataupun sebaliknya. Hal itu akan menjadi siswa agresif, yaitu ingin memberontak terhadap kekangan dan perlakuan yang tidak manusiawi yang mereka terima. Guru yang membiarkan siswa berbuat salah lebih mementingkan mata pelajaran daripada siswanya. Guru memakai pakaian kusut dan tidak rapi. Guru datang terlambat dan terkunci di luar pagar. Seorang guru, jika guru salah, maka siswa tidak menegurnya. Lalu sumber pelanggaran disiplin dari keluarga, contohnya ialah yang pertama lingkungan rumah atau keluarga, seperti kurang perhatian, ketidakteraturan, pertengkaran, masa bodoh, tekanan, dan sibuk dengan urusannya masing-masing. Lingkungan atau situasi tempat tinggal seperti lingkungan kriminal, lingkungan bising, dan lingkungan minuman keras. Jadi itulah penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.